Berdoa selesai. Terima kasih. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, serta teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti TOT 3 dengan tema sosialisasi KIR. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat dan penuh insight untuk kita semua. Sebelum kita mulai, boleh cek semangat dulu kali ya. Teman-teman yang udah siap untuk TOT 3, boleh ketik 3 di kolom chat Zoom atau kasih reaction jempol di Zoom-nya. Wah, mantap ini. Udah pada semangat semua ya. Baik, sebelum masuk ke acara inti, saya izin mengingatkan, jangan lupa untuk ngisi form absensi yang ada di kolom chat Zoom, dan jangan lupa catat poin-poin penting untuk mengisi resume. Terus, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh chat di kolom chat Zoom agar kita bisa bahas nanti di sesi tanya jawab. Baik, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara hari ini, yaitu pembukaan dilanjut dengan doa, pembacaan CV pemateri, penyampaian materi sosialisasi KIR, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat kepada pemateri, sesi dokumentasi, dan penutup. Selanjutnya, kita masuk ke sesi pembacaan CV pemateri. Hari ini kita akan langsung belajar dari narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Nabila Khairunisa. Boleh Kak Operator tolong tampilkan CV Kak Nabila? Baik teman-teman, akan saya bacakan profil pemateri keren kita hari ini, yaitu Kak Nabila Khairunisa, merupakan mahasiswa S1 Fisika Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2023, yang dimana beliau ini memiliki minat yang sangat besar di bidang penelitian sains dan pengembangan inovasi, khususnya dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif, analisis, dan mampu menumbuhkan semangat riset di kalangan siswa. Kak Nabila juga dikenal sebagai sosok Kak Nabila juga dikenal sebagai sosok yang jujur, integritas, dan memiliki disiplin yang tinggi dalam bertanggung jawab. Dari sisi maaf, boleh di next slide? Apa ini? Digeser ke bawah. Dari sisi pengalaman kerja, Kak Nabila memiliki rekam jejak digital luar biasa sebagai fasilitator KIR dan sains di berbagai sekolah ternama mulai dari SD sampai SMA. Kayak SMPN 129 Jakarta, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta. Beliau juga memiliki pengalaman riset profesional melalui program MBKM di BRIN, di mana ia meneliti tentang lapisan tipis untuk aplikasi sensor. Tidak hanya itu, jiwa jiwa kepemimpinannya teruji melalui perannya di Sejati Bodetabek. Untuk prestasi dan karya, Kak Nabila merupakan seorang medal kolektor di bidang penulisan ilmiah. Beliau ini sukses meraih berbagai penghargaan bergengsi di ajang Forum Indonesia Muda tahun 2026. Nah, dengan menyabet silver medal di bidang ekonomi serta bronze medal di bidang teknologi dan pertanian, prestasi nasional lainnya juga udah dicakup oleh Kak Nabila dengan keahlian di bidang research and scientific writing serta penguasaan bahasa Arab yang fasih. Beliau terus produktif membina siswa menuju ajang bergengsi seperti opsi, fiksi. Wah, keren banget ya beliau ini. Tepuk tangan dulu dong secara virtual untuk Kak Nabila. Wah, dengan kami. Oh, ini baru muncul.
Mana? Oke, apa kabar nih Kak di sore hari ini? Oke, halo, suara aku masuk nggak ya? Masuk Kak? Oh iya, ya. Oke. Alhamdulillah, kabar aku baik. Gimana nih kabar Hafiz sendiri? Alhamdulillah aku baik Kak. Oke, kalau boleh tahu akhir-akhir ini Kak Nabil lagi sibuk dengan kegiatan apa aja nih Kak? Oke, Alhamdulillah, akhir-akhir ini aku masih libur lebaran sih ya. Insya Allah hari Senin aku masuk magang lagi. Oke, Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Semoga kegiatannya dilancarkan ya Kak. Kegiatan libur. Amin. Gimana Alfi, masih libur apa udah masuk? Alhamdulillah aku udah masuk Kak. Oke, Dari Rabu semangat ya. kemarin. Terima kasih. Nah, untuk Kak Nabil ini udah siap belum untuk menyampaikan materi hari ini? Oh, siap dong. Udah siap nih. Asik. Oke, Kak Nabil udah siap, kita juga semuanya udah siap. Langsung aja masuk ke sesi pemaparan materi. Untuk Kak Nabil dipersiapkan, silakan dipersilakan menyampaikan materi selama 60 menit, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Aku izin share screen ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan lah ya. Udah, Kak. Maaf, maaf. Bentar, bentar. Oke, udah terlihat. Sudah terlihat. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kakak-kakak dan teman-teman TOT tahun 2026 pada sore hari ini. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita materinya yaitu tentang sosialisasi kelompok ilmiah remaja atau sosialisasi KIR. Oke, sebelumnya dari teman-teman udah ada yang pernah dengar KIR gitu? KIR itu apa sih? Boleh ada yang berpendapat di kolom chat Zoom ataupun bisa on mic. Ada yang tahu KIR itu apa sih? Ngapain? Manfaatnya apa gitu? Udah tahu nih Kak, apa tuh? KIR katanya eskul, kelompok ilmiah remaja. Ada lagi? Nah, apa sih itu KIR? Isinya eksperimen katanya. Maaf, maaf, sebentar, sebentar. Ntar ya, sambil nunggu. Oke, udah kelihatan lagi? Oh, udah ya. Udah. Oke, tadi di chat katanya KIR itu eskul penelitian, kelompok ilmiah remaja. Apalagi isinya? Tahukah dari Nashwa, Kepala KIR 2026? KIR itu eskul. Oke, semuanya betul ya. Jadi KIR itu
kelompok ilmiah remaja. Mungkin emang dari teman-teman sebagian udah ada yang pernah dengar kata KIR ataupun teman-teman yang belum mendengar KIR itu sendiri. Tapi nggak apa-apa. Jadi sore hari ini kita bakalan membahas tentang KIR. Jadi teman-teman bisa ngebayangin, oh KIR itu yang kayak gitu. Ya, oke lanjut KIR. KIR itu apa sih? Sedikit sulit ya guys. Oke. KIR. KIR adalah kelompok ilmiah remaja, yaitu wadah siswa di sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa dalam bidang penelitian serta ilmu pengetahuan. Nah, jadi KIR ini memang suatu organisasi atau ekstrakurikuler yang memang bergerak di bidang penelitian. Tapi kalau disederhanain lagi nih, KIR itu tempat orang-orang yang suka eksperimen atau enggak orang-orang yang suka mikir. Misal, kalian pernah nih kepikiran, kenapa sih kok kaca bisa berembun ya? Kenapa sih tanaman itu bisa tumbuh lebih cepat di kondisi tertentu ataupun rasa penasaran lainnya? Nah, dikira ini nih rasa penasaran itu bukan cuma dipikirin, tapi dicari jawabannya secara ilmiah. Jadi kalau kalian anak-anak yang suka mikir, suka eksperimen, nah itu cocok banget ya masuk KIR. Oke, dari teman-teman sendiri, siapa yang udah masuk KIR? Ataupun di SMA atau SMP-nya sekolahnya ada KIR? Ada, aku, saya, oh banyak ya berarti. Kir ini berarti eh sudah terkenal gitu. Teman-teman udah tahu, ada yang bahkan udah jadi anggotanya, udah masuk, ketua Kira juga ada. Ya, oke lanjut. Nah, oke, jadi pertama-tama mari kita mengenal sejarah Kir. Oke, sejarah KIR ini dimulai kalau kita lihat ya, KIR ini bukan organisasi yang baru muncul kemarin-marin, tapi ternyata dia udah sejak tahun 1963. Yang pertama yaitu dari UNESCO yang membuat Youth Science Club atau kita sebut YSC untuk remaja umur 12 sampai 18 tahun. Nah, akhirnya pada tahun 1970 usianya diperluas dari 12 hingga 21 tahun. Nah, berarti dari dulu itu dunia pendidikan juga udah sadar kalau anak-anak muda ataupun remaja itu memang punya potensi besar dalam bidang penelitian. Nah, di Indonesia sendiri itu dimulai pada tahun 1969, yaitu lewat Harian Berita Yuda membentuk Remaja Yuda Club RYC yang didukung oleh LIPI dan kemudian berkembang menjadi kelompok ilmiah remaja. Nah, terus salah satunya ada nih yang namanya Kirju atau Kir Jakarta Utara yang berdiri pada 11 Maret 1982 yang tercatat sebagai salah satu Kir tertua. Berarti buat anak-anak Jakarta Utara nih keren banget Kirnya tercatat sebagai salah satu Kir yang paling tua gitu. Oke, jadi bisa dibilang kalian nih yang ikut-ikut KIR itu sebenarnya meneruskan gerakan ilmiah yang udah lama banget gitu. Oke. Nah, itu sejarah KIR lalu berkembang hingga tahun-tahun yang sekarang. Nah, kalau kita sudah mengenal KIR, kita lanjut nih ke tujuan dan manfaat KIR. Kan jadi pasti suatu organisasi ataupun suatu eskul kan pasti ada tujuan dan manfaatnya sehingga kita sebagai anggotanya mengikutinya juga pasti ada hasilnya, ya kan? Nah, tujuan KIR sendiri yang pertama itu ada mengembangkan minat dan bakat siswa dalam penelitian. Nah, tujuan pertama dari KIR itu adalah mengembangkan minat dan bakat. Jadi di sini kita nggak maksa semua orang tuh
harus jago sains dulu. Justru KIR itu tuh tempat untuk menemukan minat kalian. Misal, awalnya kalian cuma iseng nih, ikut. Tapi lama-lama kalian jadi suka eksperimen, suka nulis karya ilmiah. Nah, di situ tuh minat kalian mulai terbentuk. Nah, lanjut keduanya itu melatih berpikir kritis, logis, kreatif, dan inovatif. Nah, di KIR itu kita dilatih buat nggak langsung percaya sama sesuatu. Misal ada informasi nih, kita cek dulu itu logis nggak ya, ada datanya nggak ya, gitu. Nah, selain itu juga dilatih kreatif dan inovatif. Karena dalam penelitian, sering banget kita tuh harus cari solusi yang belum pernah dicoba gitu sebelumnya. Oke, nah yang ketiga itu membiasakan penyelesaian masalah dan dengan pendekatan ilmiah. Jadi kalau misal nih kita nyelesain masalah itu tuh nggak pakai opini, nggak pakai feeling gitu ya. Tapi di KIR itu kita diajarin cara-cara ilmiahnya. Jadi artinya ada langkah-langkahnya, mulai nih dari identifikasi masalah, cari datanya, eksperimen, sampai akhirnya dapat kesimpulan. Nah, jadi keputusan yang kita buat itu bukan asal, tapi berdasarkan bukti. Tuh. Oke, tujuannya di sini lagi yaitu membentuk karakter percaya diri, kerjasama, dan berani berpendapat. Nah, pikir kalian bakal sering yang namanya presentasi dan diskusi. Dari situ otomatis kepercayaan diri kalian tuh juga meningkat. Karena banyak kerja kelompok, juga terus kalian belajar berdiskusi gitu ya dengan orang lain, belajar bekerja sama gitu. Dan terus juga kalian bisa belajar menghargai gitu, menghargai pendapat orang lain. Dan yang paling penting, kalian tuh juga jadi berani menyampaikan ide-ide kalian sendiri. Oke, tadi tujuan udah, lanjut ke manfaat. Nah, yang pertama ini mengasah pola pikir kritis dan ilmiah. Nah, jadi manfaat yang paling terasa jika kita masuk care ini adalah pola pikir kita yang berubah. Kita jadi nggak gampang percaya hoax atau informasi yang belum jelas, gitu kan. Terus kita terbiasa mikir buktinya apa nih, datanya dari mana, gitu. Jadi lebih terhindar dari hal-hal negatif ataupun hoax lainnya. Lalu yang kedua, belajar penelitian sederhana dari masalah sehari-hari. Nah, penelitian itu tuh nggak harus yang ribet atau harus kayak di laboratorium gitu, enggak. Nah, di situ kalian bisa mulai dari hal-hal yang sederhana di sekitar kalian. Misal, ngelihat sampah, masalah sampah kan banyak tuh. Ada terus yang lain juga di sekitar kalian ada tanaman ataupun bahkan kebiasaan sehari-hari. Nah, itu tuh bisa kalian selesaikan permasalahan-permasalahannya. Oke, lanjut yang ketiga itu menambah wawasan dan pengalaman baru. Nah, dengan ikut KIR, kalian tuh bakal ketemu banyak hal-hal baru. Mulai dari cara bikin proposal, eksperimen, bahkan sampai ikut-ikut lomba. Nah, pengalaman ini tuh susah gitu kalian dapetin di kelas, jarang. Nah, kalian dengan ikut KIR tuh manfaatnya dapat menambah wawasan dan pengalaman baru. Oke, selanjutnya yaitu melatih kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Nah, karena KIR banyak kerja tim juga, kalian bakal belajar komunikasi yang baik. Selain itu, kalian juga belajar tanggung jawab. Terus, karena setiap orang tuh punya gitu, punya peran dalam tim. Makanya kalian bertanggung jawab untuk tugas kalian masing-masing. Lanjut, yaitu kelima, meningkatkan keterampilan presentasi dan menulis. Di KIR kalian pasti sering presentasi, menulis karya ilmiah. Nah, mungkin awalnya kalian grogi nih, tapi lama-lama terbiasa. Nah, skill ini tuh penting banget, bukan hanya di sekolah, tapi bahkan nanti kepake di dunia kerja. Jadi, tujuan dan manfaat KIR ini banyak sekali ya, teman-teman. Mungkin aku belum bahas semuanya, tapi di sini bisa kita rangkum dan kita simpulkan bahwa tujuan dan manfaat KIR ini banyak dan juga sekaligus sangat berguna buat teman-teman semua. Oke, next. Oke, di selanjutnya di sini ada yang namanya tingkatan KIR. Nah, di KIR biasanya ada tingkatannya nih, ada mulai dari SD atau MI sederajat. Nah, biasanya tuh kalau SDMI ya eksperimen-eksperimen sederhana gitu. Karena kan kalau anak kecil biasanya sukanya
eksperimen gitu ya. Dia tertarik sama hal-hal yang kayak ajaib, kok bisa gitu ya Kak gitu. Nah, mereka tuh senang tuh eksperimen kayak gitu. Lanjut nih, ada tingkat SMP MTS sederajat. Nah, di sini nih mulai nih diajarin penelitian, mulai dikasih tahu cara buat karya ilmiah yang baik tuh kayak gimana sih gitu. Bahkan bisa ikut-ikut lomba gitu. Nah, selanjutnya tingkat SMA. Nah, di sini eh, udah bisa nih bikin penelitian sendiri, bahkan terus juga punya pemikiran sendiri dan ide-ide yang wah gitu. Karena mereka udah mulai berpikir gitu ya. Maksudnya lebih luas gitu wawasannya. Nah, terus gimana nih Kak? Misal ya, kan ini kayak berjenjang. Misal tapi kalian nggak pernah ikut KIR di SMP ataupun SD-nya, tapi di SMA-nya pengen ikut gitu. Nah, itu tuh nggak apa-apa teman-teman karena setiap tingkatan pasti diajarkan lagi dari awal sampai kalian paham. Jadi jangan minder, jangan berkecil hati gitu ya. Takutnya kayak ketinggalan gitu atau gimana gitu. Nah, terus kan juga ilmu baik ya teman-teman untuk diulang-ulang karena kita bisa semakin mendalami ilmu tersebut dan kita juga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman lainnya. Misal, kamu dari SMP ini ternyata kira kayak gitu, dari SMP yang lain kira begitu. Nah, nanti kalian bisa berbagi ilmu di SMA-nya gitu. Oh, ternyata kayak gitu ya. Iya, nah, gitu. Itu hal-hal baru yang ngelahirin insight-insight baru buat teman-teman semua gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kegiatan KIR. Nah, KIR ini apa aja sih? Seru banget emang ya. Oh, seru banget teman-teman. Nah, di sini nih kegiatan KIR di sini aku ada 6 sih ya di sini ya, aku tulisnya. Sebenarnya banyak banget. Nah, tapi yang pertama-tama nih biasanya ada demos dan oprek anggota. Nah, jadi demo eskul gitu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru masuk sekolah ataupun buat teman-teman yang baru nih mau ikut KIR gitu. Nah, biasanya teman-teman KIR yang terdahulunya tuh ngadain yang namanya demo ekstrakurikuler. Nah, biasanya nih kayak gini nih ada eksperimen gunung gunung meletus. Nah, itu tuh untuk nunjukin ke teman-teman yang baru biar tertarik gitu ikut KIR. Nah, makanya ada demo ekskulnya dan oprek anggotanya. Nanti di data siapa aja mau masuk KIR gitu. Nah, nanti kalau udah masuk biasanya nih ada yang namanya pelatihan penulisan ilmiah. Jadi teman-teman di sini diajarin cara menulis, kayak gimana gitu ya. Nah, terus juga di sini bisa penulisan ilmiahnya banyak, ada kayak kayak karya tulis ilmiah, penulisan esai gitu-gitu dan sebagainya. Terus juga di sini yang paling seru sih pasti eksperimen ya teman-teman. Nah, eksperimennya bisa banyak dari yang sederhana sampai yang menggunakan bahan-bahan kimia lainnya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada proyek dan presentasi karya gitu. Jadi pasti teman-teman nanti juga ada proyeknya. Misal dari kakak pelatihnya mau ngambil proyek ini, buat karya tulis nih kayak gini, eh, lewat permasalahan-permasalahan sehari-hari gitu ya. Nanti selesainya bisa kalian presentasi karya di depan teman-teman kalian gitu. Jadi nanti kalian dapat ilmu baru dari teman kalian dan kalian juga ngasih ilmu ke teman-teman kalian yang lain. Terus di sini ada studi banding. Nah, studi bandingnya ini, oke maaf teman-teman. Oke, selanjutnya studi bandingnya ini biasanya ada nih dari SKBM gitu ya. Di sebentar ya teman. Oke, lanjut. Maaf, maaf. Sedikit batuk teman-teman. Duh. Oke, tadi lanjut studi banding. Nah,
Studi banding ini biasanya SKBM nih ngadain nih namanya Temu Fasil 2. Nah, di situ nih nanti kalian bisa ketemu teman-teman kir yang lain. Jadi kalian bisa kenalan sama orang baru, berbagi pengalaman sama teman-teman baru, terus juga nanya kir kalian kayak gimana gitu. Jadi nanti ke depannya bisa nih saling tukar pendapat, tukar pengalaman, terus juga nerapin hal-hal baru yang teman-teman tuh belum kepikiran ternyata orang lain udah gitu. Nah, berbagi pengalamannya seperti itu. Terus, nah lomba nih. Lomba dikir tuh banyak teman-teman lombanya. Biasanya lomba-lomba ilmiah kayak karya tulis, esai gitu. Kan pasti teman-teman mau ya jadi siswa-siswa berprestasi lainnya. Nah, dikir ini salah satu wadah yang bisa ngasih teman-teman untuk berprestasi. Jadi, semakin banyak gitu ya prestasinya bisa mempermudah teman-teman untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Oke, next ya. Nah, sebentar dulu. Sebenarnya kegiatan KIR baik banget ya teman-teman, tergantung dengan sekolah teman-teman juga kayak gimana, terus ngadainnya apa aja gitu. Nah, ini salah satunya gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya struktur KIR. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa cari ya di Google gitu ya, kayak struktur KIR pada umumnya kayak gimana. Ini aku tampilin struktur KIR di sekolahku karena aku kebetulan juga pelatih gitu di salah satu sekolah SMP di Jakarta. Nah, kalau di aku sendiri itu ada ketua, sekretaris, bendahara, eksperimen, lomba, sama sosmed. Nah, seperti biasa, ketua kan pasti mimpin ya teman-teman, mimpin teman-teman kirnya, organisasinya gitu. Nah, paling dia dibantulah sama wakilnya gitu. Sekretaris biasanya dia tugasnya kayak daftar hadir gitu, maupun barang-barang yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Nah, bendahara sendiri nih, kalau di aku itu kita ngadain uang kas kelas gitu. Nah, terus PJ eksperimen ini dia tugasnya untuk membantu kalau ada eksperimen-eksperimen, misal mau ada eksperimen Gunung Merapi. Nah, itu tuh dicari bahan-bahannya apa aja gitu. Nah, nanti dananya itu dari bendahara, dananya dari uang kas masing-masing. Terus selanjutnya ada PJ Lomba. Nah, jadi tugas PJ Lomba ini kita cari sih di IG gitu ya, kayak info-info lomba. Misal ada info lomba esai gitu ya. Kamu mau ikut lomba ini. Nah, nanti kayak gitu. Nanti jadi bisa diinfokan ke teman-teman lainnya gitu. Terus, yang terakhir ada PJ Sosmed. Nah, karena menurut aku tuh eh sosmed itu penting juga ya teman-teman. Jadi kan pasti kalau anak-anak baru kalau mau tahu gitu ya, eskul di sekolahnya apa aja kan biasanya nyari ya infonya di sosial media. Nah, itu bisa banget KIR itu ada sosial medianya biar bisa eh apa ya? Ngasih info ke teman-teman lainnya kalau KIR itu kayak gini loh. KIR itu di sini ngapain aja gitu. Nah, itu tuh dari si PJ Sosmed. Jadi dokumentasi selama setahunnya. Pokoknya apapun yang dilakuin KIR, nah itu tuh terdokumentasi di sosial medianya gitu. Nah, nanti biasanya kalau di sekolah aku pun orang-orang yang jadi pengurus struktur struktur organisasi ini nih itu dipermudah untuk masuk ke jenjang berikutnya. Misal dia dari SMP. Nah, dia tuh jadi ada nilai poin plusnya gitu untuk masuk SMA-nya. Kayak gitu sih teman-teman kalau di sekolah aku ya. Nah, itu balik lagi ke sekolahnya masing-masing. Nah, jadi kalau teman-teman udah masuk KIR, terus ada pembukaan pengurus KIR, daftar aja teman-teman. Karena menurut aku itu lumayan ya, sangat membantu. Oke, selanjutnya yaitu, bentar ya. Ah, selanjutnya ada yang namanya manajemen program KIR. Nah, di sini mungkin juga udah mulai masuk ke kakak-kakak fasil lainnya.
Nah, di sini aku tulis pertama itu ada perencanaan. Nah, di sini kan pasti yang namanya awal suatu organisasi itu ada plannya ya teman-teman. Nah, biasanya itu sekolah ataupun kakak-kakak fasilnya bakalan buat nih yang namanya program kerja. Nah, jadi program kerja ini isinya kayak hal-hal apa aja sih yang mau dilakuin selama 1 tahun ke depan, eksperimen apa aja, materinya apa aja. Nah, di situ tuh kita buat nih plannya apa aja. Ataupun buat sekolah-sekolah yang biayanya ditanggung gitu ya sama sekolah. Untuk eksperimennya itu tuh mulai tuh ngajuin dananya kayak gimana gitu. Tuh. Nah, selanjutnya kalau kita udah mulai perencanaan, lanjut pelaksanaan. Nah, kita jalanin nih programnya. Oh, minggu ini materi, oh minggu depan eksperimen gitu ya. Dan selanjutnya mengikuti tanggal dari sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya kalau ada pelaksanaan, pasti ada yang namanya evaluasi. Nah, di sini nih kita lihat apa sih yang kurang dari pelaksanaan kita, apa kurang efektifnya di mana gitu. Nah, itu di situ kita bisa lihat kurangnya kita di mana gitu. Jadi bisa kita perbaiki ke depannya. Misal ternyata males ya kalau materi-materi mulu. Nah, berarti kita perbaiki dengan diselingi dengan eksperimen ataupun buat pembelajarannya lebih seru. Jadi ada kuisnya ataupun hadiah-hadiah tertentu gitu. Pokoknya yang bikin teman-teman jadi lebih semangat. Jadi KIR itu bisa menyenangkan buat teman-teman semua. Selanjutnya, kalau udah evaluasi, maka kita lanjut ke penilaian. Nah, penilaian ini, hmm, penilaian ini masing-masing penilaiannya masing-masing ke kakak fasil. Penilaiannya dari apa aja? Dari kehadiran kah? Dari eh, keaktifan kah? Atau sebagainya. Nah, itu kayak gitu penilaiannya. Oke. Nah, itu tuh secara garis umum tuh seperti itu ya, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sama penilaian. Nah, tapi mungkin untuk membantu kakak-kakak pelatih lainnya bisa dilengkapi dengan silabus, modul, RPP, bahan atau media ajar, dan alat bahan eksperimen lainnya. Jadi bisa kita membuat suasana belajar mengajar itu lebih menyenangkan gitu buat teman-teman lainnya. Jadi eh, untuk anak-anak tidak membosankan, lebih tertarik dan juga bisa lebih betah di organisasi KIR, gitu, di eskul KIR-nya. Oke, nah dari sepanjang materi tersebut nih pasti teman-teman semua nih jadi kayak ih mau deh jadi fasilitator KIR. Nah, itu tuh gimana sih caranya? Ya. Nah, beruntunglah teman-teman sudah masuk KPM ya. Oke, jadi ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menjadi fasilitator KIR. Yang pertama itu ada yang paling penting yaitu kemauan diri. Karena kalau dari teman-teman gak mau gitu ya, males. Nah, itu ya sama aja bohong gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita harus meniatkan dalam diri kita. Memang mau mengajar KIR gitu. Terus selanjutnya ya daftar fasil dari SKBM. Nah, itu harus daftar fasil dulu. Kalau udah daftar, nah nanti ada yang namanya tanda tangan MOU, tanda tangan perjanjian gitu. Apa aja yang harus dilengkapi sebagai persyaratan untuk jadi fasil. Nah, terus selanjutnya ada TOT nih, atau Training of Trainer yang lagi kita lakuin sekarang gitu ya.
Nah, training of trainernya juga penting untuk para pelatih kir. Jadi, sebagai pelatih, alangkah baiknya untuk kita memperdalam ilmu kita juga agar kita bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Jadi kita juga bisa memberi ilmu-ilmu kepada anak-anak kita yang lainnya. Nah, terus selanjutnya tunggu loker deh. Nah, biasanya kalau udah daftar fasil gitu ya, nanti bisa masuk grup WA. Nah, di situ baru bisa dicari loker-loker yang sesuai dengan waktu dan sesuai kriteria teman-teman gitu. Abis kalau udah loker, terus apply gitu ya teman-teman dan ternyata kepilih, udah deh tinggal ngajar, ketemu teman-teman baru juga, belajar bareng juga kayak gitu. Oke, nah, oke, nah berikutnya ada dokumentasi mengajar ya, dokumentasi mengajar aku dari eksperimen ataupun materi gitu. Nah, kayak gini sih serunya teman-teman ketemu anak-anak baru, ketemu teman-teman baru, asik deh pokoknya kalau jadi hasil. Tunggu ya. Oke, terima kasih. Nah, cukup sekian dari aku. Kembalikan kepada moderator. Wah, gimana nih teman-teman? Materinya sangat seru ya dan bermanfaat. Aku mau lihat dong antusiasme kalian. Masih pada semangat gak nih? Tolong ketik 3 di kolom chat atau kasih reaction jempol dan tepuk tangan di chat Zoom. Mantap, semangatnya masih kerasa banget nih. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Spesial nih dari Kak Nabila Khairinisa, kita baru pertama kali menggunakan Mentimeter untuk sesi tanya jawab. Waktu dan layar saya persilahkan ke Kak Nabila lagi. Oke, terima kasih moderator. Nah, nih jadi teman-teman untuk sesi tanya jawab kali ini, diskusi ini gitu ya. Aku udah nyiapin yang namanya Mentimeter. Mas, nice. Nah, jadi kalian boleh nih buat langsung scan kode QR-nya ataupun klik linknya aku bagiin ya di link chat Zoom nanti. Nah, nanti kalian bisa tanya apa aja di situ. Nanti insya Allah aku jawab, terus kita diskusi sama-sama. Oke? Nah, aku stop share dulu. Scan kode QR dulu deh, bentaran nih. Tunggu ya, bentar. 10 detik. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, oke, udah stop share ya. Nanti aku kirim linknya di kolom chat Zoom. Oke, udah kelihatan nih pertanyaannya. Wah, banyak nih. Aduh. Oke, ditunggu dulu kali ya, Kak Afin ya. Sebentar, sambil Iya, boleh. teman-teman. Ini kita buka untuk berapa penanya ya, Kak? Secukupnya aja sih. Gak apa-apa. Oke. Nanti masih lama kan ya waktunya ya? Iya. Ayo dah. Oke, udah ada 6 penanya nih. Aku mulai dari sebelah kiri atas ya.
Oke, pertanyaan ini yang pertama, kalau menjadi fasilitator KIR, kemampuan apa saja yang perlu dimiliki? Apakah harus sudah memahami eksperimen terlebih dahulu? Oke, bagus nih pertanyaannya. Oke, aku jawab ya. Sebenarnya jadi fasilitator KIR itu untuk teman-teman yang masih awal gitu ya. Eh, Memang yang pertama itu pasti ya kemauan diri dulu, di kemauan diri kalian sendiri, niat dulu teman-teman. Nah, jadi dari SKBM sendiri kan dari KPM gitu ya, menyediakan yang namanya training of trainer. Nah, ada satu training of trainer yang memang khusus yang pertama ngajarin kalian buat yang namanya ngajar gitu ya, namanya micro teaching. Jadi buat teman-teman pastiin banget ikut yang namanya micro teaching ini karena untuk mengajar itu kan butuh skill ya teman-teman. Jadi buat orang-orang yang jarang ngajar, belum pernah sama sekali ngajar kan pasti harus diajarin dulu cara mengajar ke teman-teman lainnya. Nah, itu kayak gimana? Nah, di sini jadi menurut aku kemampuan yang pertama-tama itu pasti kemampuan mengajar dulu. Terus juga kalian kan pasti ikut yang kayak nalari, terus ngopilah, pokoknya yang info-info terkait tentang penulisan ilmiah. Nah, menurut aku itu udah dasar banget sih teman-teman. Jadi yang pertama yaitu micro teaching, mengajar, terus yang kedua kalian dibekali sama pengetahuan ilmiah-ilmiah itu kayak penulisan. Nah, kalau yang terkait dengan memahami eksperimen, itu tergantung dari teman-teman mau ngadain eksperimen apa. Nah, nanti di situ kalian bisa belajar dulu sih, biasa kayak gitu. Kayak kalian belajar juga sekalian mengajar gitu. Jadi sama-sama belajar gitu. Eksperimennya biasanya kir juga enggak yang ribut-ribut banget, enggak. Itu yang sederhana-sederhana aja gitu. Nah, biasanya di SKBM juga ini ngadain namanya kan modul ya, ataupun referensi eksperimen. Nah, di situ banyak banget referensi eksperimen yang bisa kalian lakuin bareng teman-teman kira lainnya. Jadi bisa kalian belajar dulu caranya kayak gimana, bahannya apa aja. Nah, di situ nanti baru kalian eksperimen bareng teman-teman lainnya. Gitu. Semoga terjawab ya. Pertanyaan kedua nih. Kak, buat pembelajaran di KIR tuh dari kita atau menyesuaikan keinginan siswa atau gurunya ya, Kak? Nah, nih bagus nih pertanyaannya. Tadi aku kan udah dijelasin ya, namanya itu ada yang manajemen KIR kan. Nah, di situ kalian perencanaan dulu nih. Perencanaannya apa aja, mau ngelakuinnya apa aja. Nah, namanya kalian buat program kerja. Nah, kalau dari sekolah aku sendiri, itu ngebebasin ke kita apa aja yang pasti ada penulisan ilmiah. Nah, terus penulisan ilmiah tuh kan banyak ya teman-teman, apalagi buat teman-teman KIR yang belum pernah nulis sama sekali penelitian ilmiah. Jadi tuh sebenarnya banyak, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, itu bisa dijadiin berbagai pertemuan gitu. Gimana sih cara nulis bab 1? Bab 1 isinya apa aja gitu. Nah, itu tuh banyak. Nah, itu tuh bisa dari kita gitu yang ngatur planningnya kayak gimana, pertemuannya kayak gimana. Misal 2 minggu, 2 minggu sekali eksperimen, ataupun seminggu eksperimen, seminggu materi gitu. Nah, itu tuh dibebasin dari kita. Dan juga biasanya kan bakalan ngomong dulu nih ya ke sekolah. Nah, itu tuh nanti akad-akatan. Gimana pihak sekolah setuju apa enggak dengan program kerja yang kita ajuin. Nah, kalau menyesuaikan keinginan siswa, nggak menyesuaikan banget, itu lebih kayak kayak misal siswanya nih maunya eksperimen yang ini gitu ya, kayak dia ngajuin pendapat dia, kak eksperimen ini yuk. Nah, itu tuh boleh banget sih sebenarnya teman-teman, jadi biar anak-anaknya juga makin semangat gitu ya. Tuh, paling dari eksperimen aja, nggak sampai yang materi-materi gitu. Materi itu khusus untuk kita dan juga pihak sekolah. Oke, semoga terjawab ya. Oke, lanjut. Kalau di sekolah itu kirnya belum pernah ikut lomba keilmiahan, apa yang harus dilakukan oleh Fasil? Oke, bagus nih pertanyaannya. Eh, Jujur sekolah aku juga masih baru dan belum pernah gitu ya ikut lomba keilmiahan. Nah, itu justru jadi tantangan tersendiri ya buat kakak-kakak Fasil untuk nyemangatin anak-anaknya buat ikut lomba gitu. Nah, jadi
dari Fasilnya sendiri nih, kan kalau tadi aku di struktur care-nya ada yang namanya PJ Lomba ya. Nah, itu tuh kan gunanya untuk mencari lomba-lomba yang memang menarik gitu, menarik minat mereka untuk ikut lomba. Nah, kalau emang memang di kalian belum ada ataupun dari Fasilnya juga pengen banget nih ikut lomba gitu kan. Bahkan kan kadang dari sekolah juga tekanan ya, kak ikut lomba ini dong, kak ikut lomba itu dong gitu. Dari sekolah pengen gitu kan, anak kira pada juara-juara kayak gitu. Nah itu bisa banget dari kakak pelatihnya ataupun dari anak-anaknya juga cari lomba gitu ya. Nah itu nyemangatin anak-anaknya buat ikutan lomba, ngajakin gitu. Nah ngajakinnya bisa nih guys ikut lomba ini yuk gitu. Nah tapi dari kakak pelatihnya juga harus bimbing anak-anaknya. Kalaupun ini kan masalahnya belum pernah ya, belum pernah sama sekali kan. Maka dari itu lebih dibimbing anak-anaknya buat ikut lombanya gitu. Kayak ayo kita ikut lomba esai yuk misal ya, ikut lomba esai. Nah kamu pertama berarti ngejelasin dulu esai itu kayak gini-gini nulisnya, caranya kayak gimana sih gitu. Nah, kalian nanti juga bantu mereka nyusun esainya, akhirnya jadi deh ikut lomba gitu. Oke, terjawab ya, semoga. Yuk, jadi ini memang menurut aku juga kesusahan tersendiri buat Kakak Fasil karena buat orang-orang anak-anak gitu ya yang belum pernah nyoba lomba keilmiahan itu rada sulit sih. Tuh, wis semangat harus lomba. Nah, terus lanjut. Aku kan fasil kir jenjang SMA. Kendala yang aku rasain tuh mereka cuma excited sama eksperimen aja. Kalau materi itu pada ngilang alias banyak yang nggak masuk. Solusinya gimana ya, Kak? Oke, ini bagus banget pertanyaannya dan ini juga memang salah satu kendala aku di ngajar ya. Memang itu anak-anak sukanya eksperimen doang, kalau eksperimen banyak banget yang datang. Tapi kalau materi dikit banget yang datang. Nah, kalau aku sih ya biar nggak ngilang-ngilang, banyak yang biar nggak ngilang-ngilang pada masuk gitu ya. Itu biasanya eh aku rahasiain dulu sih kayak minggu depan nih materinya apa gitu. Jadi anak-anak pada masuk dulu. Jadi mereka tapi memang tetap aja ya ketahuan kalau mau eksperimen kan pasti aku ngomong ya di grup besok bawa ini ya bawa itu gitu. Nah tapi mungkin bisa dijadiin materinya itu lebih seru. Biasanya kalau aku ngadain kuis. Nah karena di sekolah aku touchscreen gitu ya layarnya bisa kayak gitu. Jadi aku ngadain kuis yang dibikin lomba. Nah, lombanya itu mereka cepet-cepetan jawab gitu loh. Iniin jawabnya tuh kayak tarik tambang mainan gitu, web gitu ya. Nah, itu tuh jadi lebih seru gitu sih menurut aku ya. Jadi merekanya juga lebih semangat dan juga lebih fokus gitu buat materi. Nah, kalau yang hilang-hilang ini memang menurut aku juga rada sulit ya, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir biar anak-anak tuh nggak bosen banget. Jadi kalau misal nih minggu ini mereka materi ini ya udah bosen gitu ya. Nah, tapi mau lanjut materi lain kan pasti makin bosen kan karena teman-teman mereka udah ngerasain nih bosennya kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kita meminimalisir dengan keseruan-keseruan ngajar yang ada, nggak monoton gitu, setidaknya mereka pasti bakalan masuk lagi. Terus biasanya orang-orang tuh kan pasti lebih senang ya, senang belajar apa yang mereka kuasain. Biasanya kalau orang-orang males juga kadang ada faktor di mana males nggak paham-paham gitu. Nah tapi kan kalau kita buat materinya lebih menyenangkan, lebih mudah dipahami, pasti teman-teman tuh lebih semangat lagi gitu belajarnya. Jadi walaupun sulit, tetapi dalam diri mereka pengen belajar lagi gitu. Oke, semoga bisa terjawab ya. Memang sulit, tapi tetap harus semangat kita. Oke, lanjut ya. Kak mau tips dan langkah awal untuk kita sebagai fasil yang baru daftar jadi fasil, Kak. Oke, bagus nih pertanyaan buat awal-awal jadi fasil ya. Oke, pasti kan awal-awal kalian dapatnya dari loker ya guys ya. Nah, menurut aku itu kesesuaian kemampuan diri kalian dan loker yang ditawarkan itu sesuai lah sama diri kalian. Jangan yang kayak berat banget nih kriterianya gitu, tapi kalian juga baru awal.
tiba-tiba masuk aja. Nah itu menurut aku itu juga tantangan tersendiri ya, karena menurut aku mungkin buat kalian yang awal-awal nih cari yang memang sesuai dengan kalian. Jadi kalian juga tekanannya nggak terlalu berat gitu. Nah itu juga bisa kalian buat bantu belajar. Oh ternyata sekolah ngajar kayak gini-gini ya. Atau misal, oh ternyata di SD kayak gini, di SMP kayak gini, di SMA kayak gini. Nah nanti kalau kalian udah mulai bisa nih adaptasi dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, nah pasti kan kalian value dari kalian meningkat. Nah kriteria kalian juga meningkat. Jadi bisa berkala gitu ya. Terus nanti pas jadi fasil baru nih, ketemu anak-anaknya, usahain kayak harus pede karena menurut aku sebagai seorang kakak pelatih itu harus lebih tahu gitu ya. Maksudnya harus pede gitu. Jangan kayak kalian kelihatan kayak aduh gimana ya gitu. Kayak ya mungkin pasti pertama-tama grogi, tapi menurut aku harus pede gitu. Ataupun bisa kalian latihan dulu nih di rumah, ah gimana sih cara ngajar yang benar gitu. Materinya juga disiapin, jangan tiba-tiba kalian datang ngajar terus kayak bingung mau ngapain tuh, jangan ya harus disiapin karena memang ngajar itu juga harus ada persiapannya guys, nggak tiba-tiba udahlah dan ngajar apa gitu, enggak, itu harus ada persiapannya ngajarnya apa, jadi kalian punya marwah gitu di depan anak-anak kalian tuh. Oke, semoga bantu ya. Sanabila, aku mau tanya, kalau ada lokat pelatih kir itu kan biasanya ada kualifikasi seperti mengerti eksperimen atau sering lomba. Nah, kira-kira buat aku yang baru terjun banget ada tips nggak, Kak? Oke nih, bagus nih pertanyaannya ya. Nah, buat mengerti eksperimennya itu balik lagi ya ke sekolahnya. Kayak maksudnya dia maunya eksperimen apa gitu ya. Kalau yang aku hadapin pernah gitu ya. Ada emang sekolah-sekolah yang dia pengen ngerti eksperimennya tuh yang emang mainnya di lab gitu ya. Bukan yang sekedar eksperimen-eksperimen sederhana. Tapi menurut aku juga bisa dicoba aja gitu ya teman-teman. Maksudnya kalian dari kaliannya juga belajar, terus juga nanya ke sekolahnya. Maksudnya eksperimen kayak gimana gitu. Jadi lebih spesifik lagi nih. Apa? Jadi kalian juga tahu persiapan diri kalian apa, kurangnya diri kalian apa. Nah, kalian bisa memperbaiki di kekurangan kalian tersebut. Jadi nanti pas kalian terjun, itu kalian udah ada persiapannya, ada bekalnya gitu. Jadi kalian nggak ngangong gitu loh, nggak bingung gitu mau ngapain gitu. Nah, terus di sini ada sering lomba gitu ya. Nah, menurut aku itu bisa disiasati dengan kalian cari info-info lomba, kalian semangat untuk lomba, karena menurut aku anak-anak bisa semangat lomba itu juga sebagian dari semangat kakak fasilnya untuk ikut lomba gitu. Jadi kalau dari kakak fasilnya juga males gitu ya, kayak nggak mau ikut lomba, atau dari diri kalian juga mager gitu. Nah, itu juga ke bawah gitu ke anak-anaknya. Jadi cuman ikut lombanya dikit atau enggak gimana gitu. Nah, jadi kaliannya semangat, terus anak-anaknya juga semangat, kan jadi sama-sama enak ya, mutualisme juga. Nah, di situ baru bisa diajakin nih buat ikut lomba. Ataupun bisa dari kalian, kakak pelatih, buat nyemangatin adik-adiknya untuk ikut lomba gitu. Jadi ini lebih semangat lagi gitu ya dari kaliannya juga. Pokoknya eh terus memperbaiki diri kalian sendiri, jadi anak-anaknya juga bisa ke bawah gitu. Semoga terjawab ya. Oke, lanjut. Nih, dalam mengajar KIR, jenjang pendidikan. Selain itu, apakah ada perbedaan pendekatan pembelajaran KIR yang perlu disesuaikan tiap jenjangnya? Oke, menurut pengalaman pribadi aku sih ya guys ya, itu memang ada perbedaan yang aku rasain. Misal dari SD ya, mungkin karena memang planningnya, maksudnya isinya itu eksperimen-eksperimen sederhana. Nah, itu lebih lebih mudah sih teman-teman. Maksudnya kayak kalian perlu menyiapkan eksperimen-eksperimen yang seru, yang memang baru buat teman-teman SD gitu ya. Nah, tapi memang mungkin lebih capek di suara, di ayo, ayo buat ya teman-teman kayak gini ya gitu. Kalian harus lebih ekstra gitu ya kalau ke teman-teman SD gitu. Terus kalau ke SMP kalian bisalah mulai sedikit masuk-masukin materi yang
lebih berat gitu sedikit. Tapi tetap aja kayak pasti SMP tuh masih bingung kadang teman-teman. Kayak kita udah ngejelasin nih. Kadang dari SMP juga nggak paham dia. Kita ngejelasin apa gitu. Nah, makanya perlu kita siasati dengan penjelasan yang bahasanya lebih mudah. Nah, kalau di SMA sendiri, insya Allah mungkin ya lebih mudah lagi. Maksudnya kayak teman-temannya udah mulai paham gitu. Mereka punya ide-ide sendiri dan bahkan kadang kayak kakak pelatihnya, wah bagus juga ya ide kamu. Kadang kayak sampai kita nggak kepikiran gitu. Tapi mereka kepikiran, nah gitu. Tapi mungkin memang kadang minusnya juga jadi mereka lebih kekeh gitu ya. Kayak, ah mau yang ini apa, pokoknya nggak mau ganti gitu. Padahal kadang mereka nggak tahu ke depannya mau ngapain gitu ya. Jadi idenya tuh belum terrealisasi gitu ya. Tapi kayak, ah maunya yang ini tapi gitu. Tapi nggak tahu jalan ke depannya kayak gimana, diwujudinnya kayak gimana. Kadang kalau kita ngasih saran juga rada sulit gitu. Tapi ya memang kayak gitu. Karena kan memang menghargai pendapat orang lain gitu guys. Nanti kita jelasin kayak gimana gitu. Oke, jadi memang ada pendekatan dan pembelajaran yang sedikit berbeda gitu. Pendekatannya aja sih teman-teman. Pembelajaran mungkin SMP SMA ya mirip-mirip lah. Tuh. Oke, semoga terjawab. Oke, lanjut. Kalau sekolah nggak bisa nyediain alat bahan eksperimen, uang kasiswa juga terbatas. Menurut kakak gimana ya? eh Menurut aku ini balik lagi ya. Biasanya nih, kalau adik aku awal-awal itu aku bikin perjanjian kelas dulu, guys. Misal nih, kita tahu sekolah tuh nggak ngasih buat nyediain alat bahan eksperimen lah. Nah, kita itu bisa nanya ke teman-teman anak-anak kir. Kalian mau berapa nih uang kasnya per bulan? Berat apa enggak gitu. Jadi kalian sebagai kakak pelatih juga bisa akumulasi nih. Oh, ternyata kayaknya aku butuh segini nih buat eksperimen gitu. Nah, itu jadi kalian bisa ngepasin budget yang kalian punya, uangnya berapa. Misal uangnya memang sedikit, nah berarti kalian cari bahan-bahan yang memang lebih murah ataupun bisa diganti dengan barang-barang yang bisa dibawa sama teman-teman. Misal tadi ya kayak Gunung Merapi yang bawa ini siapa, yang bawa ini siapa gitu kayak kolektifan gitu. Jadi memang balik lagi ke teman-teman kirnya kayak gimana, baiknya kayak gimana. Karena kan kita juga sebagai kakak pelatih nggak bisa ya maksain kayak maunya eksperimen yang wah bayar ya patungan 20.000 gitu satu orang. Itu kan kayak memaksakan diri juga gitu. Jadi yang sederhana-sederhana tapi bisa menimbulkan insight baru. Tuh, bisa banyak cari eksperimennya ada. Oke, semoga membantu. Oke, lanjut. Kak Nabila izin bertanya, apakah mahasiswa FEB tanpa pengalaman KIR bisa menjadi fasilitator? Jika bisa, apa saja yang perlu dipersiapkan agar dapat mengajar dengan baik? Oke, bagus nih pertanyaannya. Kalau di KIR sendiri, apalagi ya SKBM gitu ya, itu tidak membatasi harus fakultas FMIPA gitu ya. Tapi memang balik lagi tergantung dengan kriteria sekolah, maunya kayak gimana. Ada sekolah yang pengen banget dia bisa hmm, Arduino gitu ya. Itu ada kayak gitu. Nah, itu kan pasti dicari orang-orang yang bisa Arduino gitu ya. Sedangkan bahkan kadang anak FIPA aja nggak paham gitu. Nah, terus FEB ini bisa-bisa aja teman-teman bisa buat jadi fasilitator KIR. Yang penting udah daftar KIR. Pokoknya ikutin alur pendaftarannya gitu ya. Nah, terus yang dipersiapkan itu, nah itu di mana kalian ikut yang namanya training of trainer ini. Makanya penting banget buat membekali kalian sendiri dengan ilmu-ilmu yang akan kalian ajarkan ke teman-teman KIR. Jadi, pokoknya jadi di KPM ini bisa memfasilitasi kalian untuk ilmu-ilmu keilmiahan. Nah, terus juga nanti ada micro teachingnya di TOT itu bisa kalian buat cara ngajar yang baik tuh kayak gimana. Tuh. Oke, semoga Maaf menjawab inter ya. Maaf interupsinya Kak. Untuk Ya, waktu sesi tanya jawab 5 menit lagi ya. oh, oke ya, ya, dua-dua lagi nih.
Kak izin nanya, apakah ada kesalahan umum yang sering dilakukan fasilitator di awal dan lalu bagaimana cara menghindarinya? Kesalahan di awal, kesalahan ya. Apa ya? Kesalahan. Mungkin kalau dari aku sendiri ya pribadi, itu balik lagi ya ke sekolah masing-masing. Aku pernah dulu ngajar. Nah itu tuh awal-awal nggak buat perencanaan gitu sih menurut aku ya. Eh, Pengalaman aku nggak buat perencanaan. Jadi ngajar itu ya ngajar gitu. Maksudnya kayak baru dipersiapkan sebelum hari H ngajar gitu. Nah, menurut aku itu juga suatu kesalahan karena kita jadi nggak bisa ngatur eh ritme ngajar kita gitu ya. Kayak harusnya di sini kita udah nyelesain sampai yang bab 5 karya tulis, tapi ternyata karena ini nggak direncanain jadi kadang berkurang ataupun waktunya lebih lama gitu ya. Hmm. Terus juga jadi kurang terkontrol gitu. Jadi menurut aku kesalahannya itu sih aku dulu ya, kesalahan umum atau tahu nggak perjanjian kelas juga bisa sih. Kayak dulu pernah aku juga ngajar nggak buat perjanjian kelas gitu ya awal-awal. Misal nih, jadi banyak orang-orang nih yang tadi permasalahannya tadi materi mereka males nih masuk. Jadi mereka ke kebiasaan gitu. Jadi kalau materi mereka nggak masuk. Tapi semenjak kayak aku ngalamin ini nih kesalahan ini gitu ya aku gak masuk keluar ya berarti dari kir gitu ataupun ya perjanjian-perjanjian kayak gitu itu sih kesalahan-kesalahan yang umum terjadi gitu itu sih jadi semakin bertambahnya pengalaman kalian kalian bakalan lihatlah permasalahan apa aja sih yang bakal terjadi. Nah, nanti setiap tahunnya kalian juga bisa evaluasi dan meminimalisir kesalahan tersebut gitu. Oke, semoga terjawab ya. Selanjutnya, terakhir nih, karena Nabila kan punya pengalaman mengajar ya, Kak. Kalau semisal kita mengajar anak yang bisa dibilang batu atau susah diatur. Nah, cara Kakak menanganinya bagaimana, Kak? Bagus nih pertanyaannya. Itu balik lagi ya ke tadi perjanjian awal tadi ya. Itu kan itu juga termasuk anak-anak batu ya, susah diajar. Kadang mereka ikutan kir tuh FOMO gitu. Kadang ada yang kayak gitu, FOMO gitu. Terus juga ada juga yang kadang anak-anaknya males nulis. Ini kesalahan yang paling sering terjadi ya kalau aku rasain itu anak batunya itu nggak mau nulis. Jadi kan kalau kita ngasih materi ya bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya per karya penulisan kayak gitu. Kadang ada anak males nulis gitu. Sedangkan materi kayak gitu kan perlu ditulis ya. Maksudnya kalau kalian cuma ngedengerin doang itu masuk apa gitu, nggak bisa diulang gitu. Nah, itu biasanya aku tekenin buat nulis buat lebih diperhatiin kayak ayo nulis ya kayak gini atau enggak kita aku sih kalau aku siasatin dengan nih kalau udah nulis di akhir aku bakalan tanda tanganin tulisan mereka gitu jadi nah di situ mau nggak mau anak itu kan pasti nulis nah dari situ nanti mulai mereka ada catatannya ngebaca catatannya gitu jadi ada sedikit ilmu yang mereka tangkap gitu jadi menurut aku memang harus lebih perhatian sih ke anak-anak seperti itu. Ataupun bisa kalian tempatin nih sama anak-anak yang sekelompoknya ya lumayan rajin gitu. Jadi mereka kebantu juga sama teman-temannya gitu, dirangkul gitu. Oke, semoga jawab ya. Oke, dan nih. Oke, alhamdulillah. Semoga menjawab ya buat teman-teman semua. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas seluruh pertanyaan serta jawabannya dari Kak Nabila. Alhamdulillah semua pertanyaan udah sempat terjawab ya. Terus diingatkan kembali untuk anak-anak yang belum mengisi presensi, boleh tolong isi presensi yang ada di kolom chat Zoom. Selanjutnya,
Kita masuk ke agenda penyerahan sertifikat kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktunya. Kakak operator, bisa tolong bantu menampilkan sertifikat pemateri hari ini dan dokumentasinya? Oke, aku izin masuk untuk screenshot penyerahan sertifikat TOT 3 pada hari ini. Boleh dong gaya manisnya nih kakak-kakak pemateri dan kakak-kakak moderator. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi? Satu, dua, tiga. Sip. Eh, Baik, terima kasih banyak ke Kak Nabila atas kontribusi dan pemaparan materi yang luar biasa untuk TOT 3 kali ini. Tepuk tangan virtual sekali lagi untuk Kak Nabila yuk di kolom chat Zoom. Oke, Yeay, makasih banyak juga moderator dan teman-teman lainnya. Semoga membantu ya sosialisasi CARE kali ini. Semangat buat semuanya. semangat juga Kak. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi penutup yaitu dokumentasi. Untuk semua peserta yang hadir hari ini, boleh dong open cam. Untuk kakak operator, boleh tolong pandu sesi dokumentasi pertemuan hari ini? Oke, baik. Aku izin masuk ya. Boleh buat teman-teman mungkin gaya KPM mungkin ya, gaya KPM dulu. Buat teman-teman boleh nih kita on cam terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya sudah, boleh nih di screenshot. Oke, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, satu, dua, tiga. Oke, mau gaya lagi nggak nih? Mungkin satu lagi deh gaya terakhir, TOT 3, tangannya 3 boleh. Tiga, TOT Oke, 3 ya. oke, hitung ya, satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih cukup. Terima kasih, operator. Sebelum kita tutup, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang cuma dibagikan di kolom chat Zoom dan segera diisi biar tidak lupa. Terus setelah selesai acara juga, nanti ada link G-Form untuk mengisi resume yang akan dibagikan di grup peserta TOT 3 2026. Gak kerasa nih udah ada di penghujung acara TOT 3 sosialisasi KIR hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang udah hadir dan aktif. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terima kasih sebesar-besarnya juga untuk Kak Nabila yang udah memaparkan materi yang sangat bermanfaat. Saya Amanata Navia selaku moderator, pamit undur diri. Sampai bertemu di TOT selanjutnya. Selamat selamat melanjutkan aktivitas dan selamat happy weekend semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan semuanya. Makasih ya sudah meluangkan waktu di weekend kali ini. Izin Terima kasih pamit. banyak, Kak. Silakan, silakan. Terima kasih, Kak.